kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. Orang munafik itu berkata, saya dengar, itu menurut dia, tapi kata Allah sebenarnya tidak dengar. Ya, tidak tahu kita garis bawah ini munafik. Ya, ciri-cirinya orang munafik ada 3. Kita akan bahas di fasenya Nabi Lut. Jangan seperti orang munafik. Menurut dia mendengar, menurut dia sudah taat, ternyata tidak. Surat 8 ayat 22. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apapun. Disebut binatang, ya. Makhluk yang paling buruk sisi Allah adalah orang yang tuli, bisu, tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong, bagaimana itu kan tidak bisa ngomong? Masa dimarah-marahi sama Tuhan? Masa si orang tuli dimarah-marahi sama Tuhan? Yang begini, yang kayak kita ini mendengar tapi dianggap tuli, bisa dibicara tapi dianggap bisu, karena tidak menggunakan akal. Ayat 23. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Ya, berarti Tuhan yang menjadikan kita mendengar, ya kan? Tuhan yang menjadikan kita mendengar. Apa maksudnya mendengar? Supaya kita jelas apa maksudnya mendengar. Kita mengerti apa yang kita, ya, kita ada perintah Tuhan, kita mengerti masuk perintah ini, itu namanya mendengar. Ya, jadi Tuhan yang menjadikan kita bisa mendengar kayak begini. Artinya Tuhan yang bisa menjadikan kita bisa memahami apa yang Dia perintahkan. Ya, dengan catatan apa? Kata Tuhan, seandainya Tuhan tahu dalam hatinya itu ada kebaikan, ada khair. Khair itu kebaikan. Seandainya Tuhan tahu dalam hatinya ini ada kebaikan, ada khair, maka Tuhan akan menjadikan dia bisa mendengar. Ya kan? Berarti kuncinya di sini di khair ini. Ya, ada tidak dalam hati kita ini? Ada tidak dalam hati kita? Kalau ada, Tuhan pasti jadikan kita bisa mendengar. Dari mana ini? Nilainya pertanyaan. Dari mana ini khair ini? Dari mana khair? Apakah kita langsung masukkan dalam diri kita kebaikan supaya bisa mendengar? Ada lagi prosesnya. Tidak mudah ternyata untuk mendapatkan yang khair. Surat 2 ayat 269. Al-Quran jawab, ya. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Allah memberi hikmah. Allah beri hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Kepada siapa dikehendakinya. Tidak, ini kita kalau ada ayat begini pasti pikir kok Tuhan pilih-pilih, ya. Kalau yang dikehendaki Tuhan diberi hikmah, ya kasihlah. Kalau tidak, ya apa boleh buat, saya ini tidak bisa diberi hikmah karena Tuhan tidak menghendaki. Kayaknya begitu ya, pilih-pilih, ya. Ya, kembali ke rumus. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kalau Dia tidak merubah keadaan yang ada pada. Allah tidak akan memberi hikmah kepadamu kalau kamu tidak mencari hikmah itu. Duduk begini langsung dapat bisikan hikmah. Tidak begitu, orang harus bekerja cari hikmah. Bagaimana ini? Di mana itu hikmah? Hikmah itu dibawakan oleh Isa. Isa itu hakikat diri. Isa itu firman Tuhan. Isa itu suaranya Tuhan. Isa itu adalah Al-Quran. Ya, firman Allah. Jadi untuk mencari hikmah, cari dalam Al-Quran. Rajin-rajin baca Al-Quran. Memang kita tidak tahu, tapi kalau Tuhan mau kasih tahu, ya gampang saja. Siapa yang bisa halangi Tuhan kalau mau kasih tahu? Ya. Bisa dia bisa memberitahukan yang bahasa Makassar. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya juga dikasih tahu yang bahasa Raha juga. Oh begitu ya, pakai bahasa Raha. Ya,
Tidak mesti bahasa Arab. Bahasa Arab diturunkan kepada Muhammad karena Muhammad orang Arab. Coba bahasa Arab turun kepada orang Makassar pasti dia apa Tuhan ini. Pakai bahasa Makassar juga. Kalau Tuhan ingin memberi hikmah, ingin menjelaskan tentang apa yang kita tidak tahu dari firman-Nya ini. Ya. Dengan catatan tadi ketika kita membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran adalah untuk mencari petunjuk di dalamnya, bukan mencari kelemahannya Al-Quran. Cari petunjuk. Bagaimana maksudnya Tuhan ini? Apa maksudnya ini? Tunggulah. Tuhan tidak berhenti mengajar. Ar-Rahman, Alam Al-Quran. Ar-Rahman itu yang maha pemurah. Alam Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran. Ya. Khalaqal insan yang menciptakan manusia. Alamahul bayan yang mengajarkan penjelasan tentang Al-Quran. Itu Tuhan tidak pernah berhenti dengan sifat Rahman yang dia jelaskan kepada manusia. Kita selalu membatasi diri, kita mengikat diri dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Dan itu kita bangga dengan aturan itu. Ya, kita pasti bangga dengan aturan itu. Pokoknya Ustazku bilang tidak bisa kita belajar Al-Quran kalau kau tidak mengerti bahasa Arab. Ustazku yang bilang. Tanya Ustaz, seadanya ada hadis Nabi begitu, berarti sih kita ini harus belajar bahasa Arab. Ya, jadi jangan buat-buat aturan sendiri yang akhirnya kita membatasi kemampuannya, kekuasaannya Tuhan untuk mengajarkan kepada kita dengan caranya ini. Ya. Barang siapa yang diberi hikmah, barang siapa diberi hikmah. Jadi kita paham dari penjelasan dari mana hikmah. Untuk mendapatkan hikmah dari mana? Pelajari Al-Quran semampu kita, sesuai kemampuan kita. Ya, Tuhan punya tugas memberi hikmah. Kalau orang mencari Al-Quran untuk mencari hikmah, ya Tuhan kasih inilah yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hikmah. Bukan keliling ke sana kemari mencari ilmu kesaksian. Barang siapa yang diberi hikmah, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kebaikan, khairan katsira. Kalau dia diberi hikmah, berarti dia mendapatkan kebaikan yang banyak, khairan katsira. Ya, dia mendapatkan khair yang banyak. Ya, berarti kalau khairnya sudah banyak, pasti dibuat dia jadi mendengar. Kalau dia mendengar, berarti mengerti perintah Tuhan. Begitu diperintahkan begini, langsung mengerti, oh ini maksudnya ini. Begini maksudnya ini perintah Tuhan. Jangan sampai kayak tadi kasat kusut cari di mana yang ada buat tangannya, tidak ada buatan, tidak mengerti. Begitu kembali ke kampung, tidak ada dia bawa sama sekali, tidak mengerti perintah. Ingat, bahasa Al-Quran bahasa kiasan karena maknanya luas. Kalau paham silakan bawa mangga. Silakan bawa baju, pakaian, silakan bawa kue. Itu semua itu buatan semua itu ya. Jangan saling menghakimi. Tentang yang saya pahami buatan itu adalah kue, begitu lihat mangga tidak diterima kau. Yang dimaksud buatan itu ini kue. Itu kau mangga lah, bawa pulang tidak lagi. Tidak begitu kalau orang mengerti hikmah ya. Apapun orang lain pahami, selama dia mengarah kepada kebaikan dirinya, memperbaiki dirinya, pasti benar. Tapi kalau ilmu yang dia dapatkan untuk mengurusi orang lain, nafik, buang dia. Wah, hati-hati. Ini belum jelas ini. Masa Tuhan perintahkan begitu ya. Ditiupkan rohku kepadanya, kata Allah. Begitu besar, siapkan asap pedang supaya pergi orang ini. Gampang sekali Tuhan kalau dia matikan dia. Paling katakan ada musuhnya Tuhan. Sekecil aku itu Tuhan kalau ada musuhnya. Hati-hati itu musuh Allah itu bahasa kiasan. Bukan orang-orang yang musuhi Tuhan ada. Kita sebagai mari kapan Tuhan kalau menang. Ini musuh-musuh ini. Butuh lagi bantuan kita untuk memerangi musuh-musuh Allah. Bahasa kiasan ini ya. Ya. Yang dimaksud musuh Allah yang menjadikan kita fasik. Soalnya itu namanya tagut. Orang-orang yang beriman penolongnya adalah Allah, mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya. Orang-orang kafir penolongnya itu tagut, mengeluarkan dia dari cahaya kepada kegelapan. Inilah yang maksudnya musuh Allah. Di mana itu tempatnya? Di dalam dirimu sendiri. Cari di sini, jangan kasat kusut cari sana. Tidak ada apa di sini dalam yang akan menjadikanmu
merangkap dalam neraka yang lama ya. Jadi itulah musuh yang paling berbahaya. Asahkan pedangmu. Apa itu pedangmu? Lidah, pengetahuan, berbanyak pengetahuan. Senjatanya hanya ada Al-Quran. Oke, jadi hikmah. Dan yang akan kita pelajari menuntut ilmu, mengejar hikmah. Oh, ilmu yang baru dijelaskan. Surat bab 8 ayat 50. Ilmu itu apa sih? Menuntut ilmu, mengejar hikmah. Menuntut ilmu, mengejar hikmah. Ilmu apa? Surat bab 8 ayat 50. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau saya simpulkan sederhanakan, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah, maka dia sesat. Oke? Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah, maka dia sesat. Surat 30 ayat 29. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Ya, kalau saya sederhanakan ayat ini, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu, maka dia sesat. Ya, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu, maka dia sesat. Kalau di sini, barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah, maka dia berarti ilmu sama dengan petunjuk dari Allah. Itu yang dimaksud ilmu. Jadi kalau baca Al-Quran ketemu ilmu, petunjuk Allah yang dia maksud. Ya, bukan ilmu-ilmu yang berkembang di sini ya. Bukan. Petunjuk dari Allah. Di mana itu petunjuk dari Allah? Ya, disimpul di surat Al-Baqarah ayat 2 terus kita baca dikatakan dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Inilah kitab kira-kira di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk itu adanya dalam Al-Quran. Jadi ilmu atau petunjuk dari Allah adanya dalam Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, yang kita kejar adalah hikmah. Menuntut ilmu, mengejar hikmah. Supaya apa? Supaya kita mendengar. Ya. Supaya kita mendengar. Allah yang menjadikan kita mendengar karena ada khair dalam hati kita. Ya, kalau tidak mendengar, tidak bisa taat. Karena apa? Karena hanya orang-orang mendengar yang bisa taat. Samina wa ata'na itu aku dengar dan aku taat. Orang yang mendengar dia yang bisa taat. Ya, jangan hanya didengar sekilas baru dikerja. Jangan sampai salah dianggap itu. Dengarkan baik-baik. Karena baik, dalam Al-Quran kita sudah bahas kemarin ada 2 macam ayatnya. Ayat muhkamat, ayat mutasyabihat. Muhkamatnya itu Al-Fatihah, Ummul Kitab. Ya. Ayat muhkamat adalah Ummul Kitab atau induknya kitab Al-Fatihah. Selainnya itu ayat mutasyabihat, sama-sama biasa-biasa. Nah, semua ayat mutasyabihat pasti mengarah kepada Al-Fatihah, Jadi kalau seluruh Al-Quran itu dikumpul keseluruhannya, sebenarnya dia hanya Al-Fatihah. Ini ya, saya tunjukkan. Baik, lanjut tentang makro mikro. Jadi untuk memudahkan memahami firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan beberapa teknik-teknik untuk memahami Al-Quran. Di antara yang sudah kita pernah pelajari, yang sudah kita pelajari sebelumnya
bunyinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu dulu. Apapun yang kita baca dari Al-Quran selalu ini penciptaan manusia, ya, penciptaan manusia. Allah itu tidak pernah berhenti mengajar. Dia mengajar melalui perantaraan kalam atau pena. Ya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah mengajar. Yang kedua, ya kita lihat surat 40 ayat 57. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaannya. Sepakat ke? Kita sepakat ke? Penciptaannya langit dan bumi lebih besar daripada penciptaannya manusia. Ada yang membantah? Setuju semua? Ya, masih berapa bercerita ini. Al-Quran katakan, ya, Al-Quran katakan, Allah sendiri yang bilang ya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaannya. Ya, pasti semua juga manusia tahu kayak begitu ya. Seluruh manusia tahu ya, atau kebanyakan manusia tahu. Tapi Al-Quran katakan kebanyakan manusia tidak tahu. Apa lagi? Gitu ya. Ada apa dengan langit dan bumi? Ya. Itu memang lebih besar daripada penciptaannya manusia. Kenapa itu kebanyakan manusia tidak tahu? Padahal kita sudah tahu ya. Surat 36 ayat apa kemarin? Surat 36 ayat 8 sampai 81. Baca dari awal. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Ini ada tulang belulangnya manusia yang sudah hancur. Ya, manusianya sudah hancur, tinggal tulang belulang. Kalau ditanya, siapa yang bisa hidupkan ini? Siapa yang bisa hidupkan tulang ini? Ya, Allah katakan yang menciptakannya pertama kali. Yang menciptakannya pertama kali. Bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Langit dan mampu menciptakan daripada yang ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan yang serupa dengan ya jasad-jasad manusia yang sudah hancur. Lihat, bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Kenapa diperintahkan membaca dengan nama Tuhan yang menciptakan? Karena yang mau dibaca adalah penciptaannya manusia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa dia sebut nama ini? Pencipta langit dan bumi. Karena dia mampu menciptakan yang serupa dengan jasad-jasad yang sudah hancur. Pemberian nama langit dan pencipta langit dan bumi dengan jasad yang sudah hancur. Inilah kode isyarat bahwa jasad manusia sama dengan langit dan bumi. Tidak bisa juga dibilang sama ya. Identik, semisal, serupa. Ya, dari langit dan bumi identik. Ya, beginilah tidak sama dengan kalau ini identik. Ini tandanya kalau matematika kaku. Dengan jasad manusia. Berbicara tentang langit dan bumi dalam Al-Quran, berbicara tentang jasad manusia. Langit dan bumi itu kalau diurai, ya
mulai dari langitnya, terus udaranya, terus awannya, hujannya, mulai gunungnya, pohon, sungai, batu, semua itu cerita tentang jasadnya manusia. Jadi kalau membaca di Al-Quran cerita langit, bumi, sungai-sungai, untuk apa ini? Tuhan menurunkan hujan pada tanah yang tandus. Ya, misalnya ini kita lihat surat 2 ayat 20 misalnya itu. Surat 2 ayat 20. Kan ini yang paling dekat kita membaca surat Al-Baqarah ini, ya dia mulai menyebut perumpamaan langit dan bumi. Ya, perumpamaan tentang hujan bumi ya. Kita baca surat 2 ayat 20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya, ayat 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Jadi kalau kita baca di Al-Quran ini pasti bilang apa ini? Ya. Kalau tidak perhatikan pasti lewat saja. Biasalah ini kalau Tuhan ciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai, memang begitu, memang. Lanjut. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Biasalah itu kalau Tuhan turunkan hujan dari, ya memang masa hujan dari bawah, pasti dari langit lah itu hujan. Terus lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. ya, tunggu pohon-pohon dulu ya. Turun hujan, tumbuh pohon, baru pohon itu berbuah. Itu yang bisa menghasilkan rezeki. Terus karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Jangan membuat tandingan. Jangan membuat tandingan bagi Allah. Padahal kau mengetahui. Apa hubungannya? Kenapa cerita tentang langit, cerita tentang hujan, cerita tentang bumi yang tandus? Kalau cerita ini kita lihat alam semesta ini yang keadaan yang sebenarnya itu tadi saya bilang ya lewat-lewat saja. Ya hal biasa. Tapi ketika bahwa ini dimasukkan kepada diri kita, ya, yang mana bumi yang tandus? Mana bumi yang tandus? Apa maksudnya bumi tandus? Bumi tandus itu maksudnya ini tadi seperti orang mati. Kan ya, yang dikiaskan dengan orang mati, tidak ada hasilnya. Itu bumi tandus. Seperti orang yang mati tadi yang saya bahas dari awal. Itu namanya bumi yang tandus. Turun hujan, apa itu hujan? Rahmatnya Tuhan. Menumbuhkannya, dia mesti simpan dulu air, menumbuhkan pohon-pohon, menyimpan air. Apa itu air? Pengetahuan. Sehingga dengan ini, dia menjadi orang yang berguna, orang yang berbuah. Pohon yang berbuah itu orang yang berguna. Begitu dia berguna, dibuatkanlah wadah untuk kembalinya, namanya rezeki. Jadi proses untuk mendapatkan rezeki di akhirat nanti, mesti tanah tandus ini mesti disiram dulu dengan hujan, ya, disiram dengan hujan. Di mana itu hujannya? Di mana itu rahmat itu? Rahmat itu hanya ada di Al-Quran. Baca Al-Quran itulah seperti turunnya hujan itu kalau kita baca itu, begini mas, gitu. Sehingga kita bisa amalkan, aplikasikan. Kan gitu ya, cerita lagi gunung hujan, ternyata ini. Ternyata ini cerita itu. Jadi dalam Al-Quran, apapun yang kita baca tentang alam semesta ini, ya di langit dan bumi, seluruh alam semesta, sesungguhnya kita mempelajari diri kita sendiri. Pada 64 ayat 3. Contoh 64 ayat 3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya. Rupamu itu dan hanya kepada Allah lah kembalimu.
Perhatikan kata-kata itu. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak atau dengan benar. Saya sudah cerita langit dan bumi. Kalau dia lari ke tempat, dia lari ke sini. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Jadi langit dan bumi adalah rupanya atau bentuk wajahnya manusia. Ya. Biasa dengan langit dan bumi. Bentuk rupanya manusia. Dia menciptakan langit dan bumi sudah jelas. Kalau dia lari ke sini, memperbagus rupa. Oke. Ayat 4. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan. Ya, perhatikan. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Berarti langit adalah rahasia, bumi adalah nyata. Jadi yang nyata ini, yang kelihatan ini adalah unsur bumi. Semuanya ya. Semua yang kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kaki ini unsur bumi. Di balik yang nyata ini ada yang tidak kelihatan. Ada yang tidak kelihatan. Disebut dengan unsur langit. Barangkali gara-gara ini muncul itu agama Arab dengan agama Samawi. Agama Arab, ya ini agamanya bumi. Produknya siapa ini? Produk kedua orang tua atau produk nenek moyang, agama nenek moyang. Kalau agama Samawi, agama dari langit, ya, sebelum turun tiupan roh ke dalam jasad, ya mesti ini dulu. Aku adalah rahasia, aku adalah ruh, aku adalah jiwa. Ini semua unsur langit. Ya, semua ini unsur langit. Ini ya unsur bumi. Ya. Jadi yang unsur langit itu apa? Bintang, bulan, matahari. Ya, kalau nanti dicerita Ibrahim itu, Ibrahim melihat bintang, bintangnya. Kemudian dia melihat bulan, lalu dia melihat matahari. Ini boleh dulu ya, supaya lebih jelas di maksudnya Ibrahim. Unsur langit, unsur yang ada dalam di balik yang nyata ini. Kalau Ibrahim melihat bintang, dia katakan inilah Tuhanku. Tapi sempat diperlihatkan bintang itu tenggelam. Bintangnya tenggelam. Untuk memperlihatkan bintangnya tenggelam. Rata-rata kita di sini diperlihatkan bintang, berhenti betul di situ. Luar biasa itu cahayanya bintang. Manfaatnya, wow, super sakti. Gimana kalau sudah bertemu dengan ini yang tidak terikat ruang dan waktu? Kalau ini terikat ruang dan waktu, ini tidak. Begitu melihat ini, kenal ini, wah, tembus dinding. Bisa lari kemana-mana, jasadnya dari sini, orangnya tidak ke sana. Nanti sampai di sini, Yahudi namanya. Berhenti sampai di sini, kandas. Nanti lebih lengkap informasinya terakhir. Kita melihat perbandingan antara langit dan bumi selalu diarahkan kepada diri kita sendiri. Baik. Kita baca surat 51 ayat 20 sampai 41. Surat 51 ayat 20 sampai 21. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dia memberikan perumpamaan di bumi seakan-akan ya bumi yang kayak begini ya. Kesannya di bumi ini terdapat tanda-tanda. Begitu juga pada dirimu. Tanda yang ada di bumi ini ada juga pada diri. Gitu ya. Dia mengarahkan pikiran kita ketika kita membaca tanda yang ada di bumi, tanda itu sebenarnya ada pada dirimu. Tanda-tanda apa yang ada di bumi?
Ya, mulailah kita mencari pertemuan dua lautan di mana itu. Ada yang lapor, ada yang dibutuhkan itu melihat pertemuan yang menemukan itu pertemuan dua lautan. Nah, bagaimana kita bisa dapat? Ada ciri-cirinya itu yang di sebelah banyak ikannya, yang di sini kurang ikannya. Ya, itulah pertemuan dua lautan. Tidak terlalu jauh di sana. Di Warkop dulu itu ada. Kebetulan waktu itu cerita di Warkop ini banyak. Hampir tiap hari terjadi pertemuan dua lautan. Kalau terjadi pertemuan dua lautan pasti bertengkar ya. Yang satu asin, yang satu tawar, pasti bertengkar. Tuh, ketemu lagi dua lautan. Pertemuan dua lautan. Di mana itu kapal yang Nabi Nuh? Kasar khusus bicara di gunung, tidak usah jauh-jauh, ada di sini. Pertemuan dua lautan ada di sini. Ada api di dalam laut, jangan jauh-jauh. Hanya saja kepada wanita. Dalam laut ada api enggak? Hanya kepada wanita. Dalam laut ada api. Musa memukul tongkatnya, tak terbelah lautan. Lautan terbelah, di dalamnya itu ada api. Dekati api itu pasti terbakar. Ada yang paham ini? Apalagi ada di Masjidil Aqsa itu ada batu yang tidak sampai ke tanah, tergantung ya. Dikisahkan dulu batu ini menjadi batu loncatan bagi Nabi ketika Isra Mi'raj. Nabi naik di atasnya, baru batu ini naik terang, bilang Nabi sampai di sini saja, kamu harus turun. Akhirnya turun lagi, tapi tidak sampai di gunung, tergantung dia. Ya. Dengar isu batu ini terpaksa diganjal. Kalau tidak diganjal ini keramatkan ini. Nanti orang menyumbah-nyumbah ini batu diganjal itu digempat. Masih ada fotonya di YouTube saya buka. Kalau memang ganjalannya luar biasa kayak itu. Di sini yang luar biasa ada batu takkan di sini. Batu loncatan. Ini yang bisa membuat kita loncat juga seperti Muhammad. Muhammad tidak boleh yang saya masih ya. Kalau yang namanya mau loncat ya pasti Muhammad, ya itu rumusnya. Yang saya sebut Muhammad bin Abdullah karena dia memberi contoh, memberi teladan. Contoh itu. Kalau dia bisa mirat ya harus juga. Kalau dia bisa bertemu Tuhan, ya ini juga harus bisa. Nanti bersama-sama di beralas, sama-sama bisa. Setiap apa yang tercipta pasti beralas itu. Apa susah dikembali kepada Tuhan? Pernah bertemu, ya kan? Ya. Surat 41 ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ini janji Tuhan. Sanurihim, aku akan perlihatkan kepada mereka. Bukan satu orang, ya. Aku akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda di segenap ufuk. Segenap ufuk itu seluruh alam semesta. Juga pada diri mereka sendiri. Sehingga apa? Sehingga mereka yakin bahwa ini adalah al-haq, inilah kebenaran. Ini yang benar. Jadi bagaimana kita bisa melihat yang benar? Bagaimana kita bisa melihat kebenaran itu? Tuhan yang perlihatkan. Ya, Tuhan yang perlihatkan. Kalau kita melihat sendiri ini susah ya. Pakai apa ini kalau melihat sendiri susah. Tapi kalau Tuhan kasih lihat, gampang sekali. Tidak ada yang bisa batasi. Bagaimana caranya dia perlihatkan? Mesti diperjalankan. Surat 17 ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ya,
Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Maha Suci Allah. Berangkat dulu dari kata Maha Suci ya. Nanti kita bahas lebih jelas ini. Kita mesti bermula dari mensucikan diri dari taharah. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Agar aku perlihatkan kepadanya. Berarti cara Allah memperlihatkan tanda itu adalah dengan diperjalankannya ini hamba. Ya, kembali tadi ke rumus. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Hamba-hamba siapa yang diperjalankan? Yang diperlihatkan kepada mereka itu, mereka yang banyak ya, bukan hanya satu orang. Ya, Allah tidak akan memperjalankan seorang hamba kalau hamba itu tidak mau jalan ya. Kalaupun dia jalan, ya mungkin dia jalan di tempat. Ya, biasanya ini dia berjalan sini berjalan, tapi ceritanya Jakarta, Malaysia, Inggris, nah cerita semua ini barang-barang yang belum pernah dia lihat. Sampaikan di bawah kata-kata, dari mana kita tahu itu? Guru bilang begitu. Bisa jadi gurunya ini cerita kiasan, ya dia sambung bahasa langsung. Tidak apa dapat. Gurunya katakan diperintahkan untuk membunuh orang kafir. Dia sambung cerita ini. Orang kafir halal darahnya. Oh, langsung berubah maknanya. Berubah makna. Ya, begitu gurunya ngomong begini, dia sambung dengan bahasa yang dia tahu, pasti berubah maknanya. Karena apa? Karena barang yang belum dia lihat, dia sudah cerita. Yang dicerita itu, katakanlah apa yang kamu